rame ya, udah lumayan, udah ada 30, kita mungkin 30 lagi on the way, tapi nggak apa-apa, kita akan mulai ya sesuai dengan timeline dan waktu yang kita sudah sepakati. Oke, selamat malam teman-teman. Sekali lagi saya sapa di acara sharing sessionnya Palembang Digital yang ke-6 ya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Saputra selaku moderator malam ini dengan bintang tamu atau narasumber kita yaitu Pak Hengki Sihombing selaku Direktur Operasi dan Teknologi yang ada di Prakerja. Selamat malam Mas Hengki, apa kabarnya? Halo semuanya, selamat malam. Ini acaranya santai ya? Santai, santai. Jadi jangan ini ya Mas, kaku dengan mungkin kan kebanyakan apa namanya rapat-rapat di kementerian gitu ya. Jadi agak seperti itu. Ini kita santai aja. Jadi acaranya FGD aja. Nah, Mas Hengki sebelum mulai mungkin kita kenalan dulu dong. Mungkin teman-teman di sini pengen tahu latar belakang Mas Hengki dulu sebelum nanti Mas Hengki share screen yang materi yang akan dibahas. Sekarang lagi sibuk apa dan sebelumnya itu ngurusin startup apa sih, teman-teman pengen tahu. Silakan Mas. Aku langsung share screen aja nggak apa-apa ya? Oh ya, boleh, silakan. Biar langsung gampang nanti. Jadi biar dari situ aja mulainya. Dikit kok slide-nya. Soalnya baru sempat bikin dari kemarin 2 hari lalu doang. Jadi nggak begitu banyak bikin slide-nya. Siap. Cuman mungkin ini bisa dapat gambaran secara garis besar nanti tentang apa itu prakerja. Coba saya share screen dulu. Sip. Iya. Iya, udah masuk. Silakan Mas. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, nah sebelum mulai, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa disuruh di-repeat ya, soalnya kayaknya ini apa namanya, internetnya kayak seperti kurang stabil. Jadi kayak kebetulan saya lagi di luar, jadi takutnya internetnya kurang stabil, jadi takut kepotong-potong. Jadi kalau misalkan nanti nggak ada yang nggak jelas di omongan saya, bisa Mas tolong diulang gitu, nggak apa-apa ya? Dikasih tahu aja ke saya, oke. Siap, thank you. Ya, baik, kita mulai. Pertama-tama makasih buat teman-teman di Palembang yang udah mau datang. Terus Joe juga udah mengundang saya untuk event ini. Sorry banget, beberapa kali kita sempat schedule, nggak dapat jadwalnya, ternyata baru bisa hari ini. Terima kasih juga buat Sopian yang udah mengingatkan dan bantu-bantu. Sebelumnya juga pernah berencana memang mau sharing session-nya itu dalam bentuk offline di apa namanya? Di Palembang ya. Palembang, iya, tapi mungkin karena kondisi pandemik juga yang akhirnya membuat kita nggak bisa dilakukan di offline. Oke, tunggu sebentar. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya tadi yang seperti dijelaskan, nama saya Hengki Sihombing, nama lengkapnya adalah Hengki Mardongan Sihombing, saya asli orang Sumatera Utara yang merantau ke Jakarta. Saat ini saat ini diberikan mandat menjabat sebagai Direktur Operasi di Kartu Prakerja, dan saat ini juga karena kekosongan salah satu direktur, saya juga menjabat untuk membantu-bantu di bagian ngurusin teknologinya di Kartu Prakerja. Ya seperti di title juga, saya juga salah satu co-founder atau board eksekutif di Tech Foundation, komunitas dan talent digital untuk improve skill mereka, memberikan untuk membuat kesetaraan kualitas SDM digital di seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat lengkap nanti detail saya atau komunikasi setelah meeting ini, bisa add saya di LinkedIn atau Instagram ataupun Twitter. Jadi I will trying to jawab kalau ada teman-teman yang asking more question yang mungkin nggak sempat ditanyakan di webinar ini. Nanti saya akan coba jawab di kesempatan yang ada yang ada melalui channel-channel Instagram, LinkedIn ataupun Twitter. Oke, mungkin kalau ditanya background-nya tadi juga udah sempat dijelaskan. Sebelum gimana jalanan karirnya, sebelum kita ngomongin detail tentang inovasi ataupun penerapan digital
digitalisasi di program pemerintah yaitu program Kartu Prakerja. Terus saya akan cerita perjalanan karir saya pertama kali sampai akhirnya bisa di titik ini. Oke, seperti tadi saya sudah kasih tahu, saya asli anak Sumatera Utara, lahirnya di Medan, terus sampai SMA itu ada di, kemudian dulu punya cita-cita sebenarnya bukan ingin menjadi seorang, karena berawal karirnya adalah dari dulu cita-cita pengen jadi seorang arsitek ataupun menjadi seorang musisi. Jadi dulu cita-citanya masih kecil, cita-citanya adalah ingin menjadi musisi ataupun arsitek. Tapi ternyata satu lain hal, orang tua ternyata menyuruh saya ingin menjadi dokter. Tapi saya tidak suka menjadi seorang dokter. Lalu setelah lulus SMA, apa sih yang dilakukan? Nah, setelah SMA itu akhirnya lulus SMA saya ternyata orang tua saya tetap menjadi dokter, saya coba ngikutin, ternyata tidak cocok, dan akhirnya lulus di bagian kedokteran, tapi saya tidak ambil. Akhirnya memutuskan untuk kuliah ke bidang yang saat itu sangat memang lagi booming. Zaman era itu di tahun 2004. Di tahun 2004 akhirnya saya merantau ke Jakarta, kuliah di Jakarta di salah satu perguruan tinggi swasta, terus ngambil jurusan teknik informatika, dan istilahnya ini mungkin nggak tahu, mudah-mudahan ini terinspirasi. Masuk teknik informatika itu, di situ saya pertama kali mengenal yang namanya komputer. Jadi istilahnya selama SMA saya nggak ngerti nggak namanya itu internet, nggak ngerti yang namanya komputer, nggak tahu apa yang namanya programming. Jadi saya pertama kali mengenal yang namanya programming itu adalah di saat saya ada di bangku kuliah. Nah, even di 2 minggu pertama kuliah, saya bahkan tidak punya email. Jadi semua tugas kuliah itu dikirimkan ke email, akhirnya saya minta bantu teman saya untuk membuat email. Jadi sebenarnya saya cukup telat untuk mengenal yang namanya teknologi digital 2004. Setelah berjalannya menyelesaikan kuliah, sebelum selesai itu saya ngambil magang. Makanya itu sangat bermanfaat. Misalnya teman di sini masih mahasiswa, ambil magang untuk mengasah skill maupun kemampuan kita untuk Wah, kayaknya putus-putus ya. di akhir tahun 2005 saya memutuskan untuk membuat sebuah startup, yaitu di bidang teknologi software as a service untuk layanan rekrutmen, layanan cloud-based software untuk memanage proses rekrutmen. Saat itu namanya Urban Hire. Lalu setelah berjalannya, long short, akhirnya mungkin saya memutuskan untuk pindah haluan, maksudnya adalah meninggalkan perusahaan yang sempat saya running 3 tahun. Akhirnya saat itu menjabat sebagai co-founder CTO, ngurusin teknologi selama 3 tahun sebagai CTO dan founder. Kemudian berhari karir saya diberikan tanggung jawab sama salah satu grup Sinarmas untuk memimpin bagian tim produknya mereka di bagian cashback, yaitu loyalty platform untuk transaction based. Jadi setiap ada transaction kita dapat poin dan ini bisa diklaim rewardnya dan sebagainya. Itu adalah cashback. Kemudian hampir 1,5 tahun di cashback, ketemu dengan seorang ibu yang punya visionary sekali untuk merubah layanan publik dia, khususnya untuk memberikan bantuan pelatihan, yaitu kenapa pertama adalah sangat bisa saya dan Sofia, teman-teman di DPEC juga, fondasi untuk yayasan ini adalah untuk
upgrade skill atau meningkatkan kompetensi talent-talent digital. Nah, kebetulan ketemu dengan orang pemerintah, saat itu adalah di bagian kantor staf presiden, akhirnya meminta bantuan untuk advising desain mereka gimana menerapkan yang namanya proses memberikan bantuan pelatihan, memberikan dana, dananya semuanya seperti itu, yang akhirnya terbentuklah Kartu Prakerja, yang akhirnya diberikan mandat itu sekitar Maret di tahun 2020, dan saat itu adalah COVID. Nah, disitulah perjalanan karir saya akhirnya sampai sampai berlabuh di Kartu Prakerja sebagai Director Operation. Nah, pertanyaannya mungkin, Mas, kenapa officialnya bukan Director Operation, bukan teknologi? Itu yang kita lihat sebenarnya ini konsep yang baru di Kartu Prakerja, yaitu layanan publik, dan yang kita bikin itu adalah ekosistem, dan teknologi is a one thing untuk inovasi di government. Yang paling perlu kita disrupt atau innovate adalah cara mereka mengoperate sebuah program tersebut, cara mereka untuk mendesain, cara mereka untuk mentoring gitu. That's why saya ambil role itu as operation, karena itu adalah hal yang sangat berbeda ataupun hal sangat krusial di sebuah program, khususnya program Kartu Prakerja, karena ada proses pembayaran, proses disbursement, nanti saya akan detailkan. Oke, jadi sekarang kita akan masuk detail ke tentang Kartu Prakerja, saya akan jelaskan sedikit, kurang lebih ekosistem Kartu Prakerja itu seperti apa. Sebentar. Ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini adalah prakerja ekosistem. Kalau teman-teman lihat di sini ada logo ekosistem kita itu adalah mungkin supaya teman-teman yang belum tahu, Kartu Prakerja itu adalah sebuah program pemerintah untuk tujuannya adalah memberikan mengenable masyarakat yang ingin belajar, yang ingin meningkatkan kompetensi, yang mungkin kalau misalnya target user namanya prakerja, tapi sebenarnya target usernya itu bukan semua orang yang sedang ingin mencari kerja, bukan yang pengangguran, tapi semua orang yang ingin meningkatkan kompetensinya, semua orang yang ingin belajar, menambah kemampuannya, mengupgrade skillnya, upgrade skill, renew skill, dan yang lain gitu. Itu adalah Kartu Prakerja. Yang kita bikin adalah ekosistemnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di atas itu ada bagian marketplace. Nah, di sini adalah prakerja untuk marketplace ini. Kalau memang teman-teman sering dengar, kita bermitra dengan saat ini ada dengan 7 platform, 7 digital platform. Kita sebutnya marketplace. Karena mereka akan menjual semua pelatihan yang kita sediakan untuk peserta yang sudah mendapatkan atau ditetapkan untuk menjadi penerima Kartu Prakerja, yaitu ada Tokopedia, Bukalapak, Sekolahmu, Kemenaker, Pijarmahir, mau belajar apa, Pintaria. Di sini inovasi yang kita lakukan adalah prakerja itu menjadi sebuah payment method. Payment method itu seperti apa? Jadi metode pembayaran. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat di Tokopedia atau Bukalapak, pilihan metode pembayarannya biasanya banyak kan ya, OVO, ada kartu kredit, ada Alfamart, dan lain-lain. Di sini Kartu Prakerja itu acting as seperti mereka, seperti pembayaran tersebut. Jadi orang bisa memilih pelatihan, lalu pelatihan ini mau dibayar pakai apa. Nah, sekarang opsinya yaitu Kartu Prakerja. Opsinya itu adalah pilih Kartu Prakerja, kalau memang menjadi penerima Kartu Prakerja, mereka bisa menggunakan saldo yang sudah diberikan oleh prakerja. Jadi yang diberikan itu kita beri 16 digit Kartu Prakerja untuk digunakan sebagai metode pembayaran, seperti halnya nomor 16 digit nomor kartu kredit. Ya, kita terapkan yang namanya sistem proses pembayaran seperti layanan nomor kartu kredit, yaitu input 16 digitnya, kemudian nanti kita untuk authorize pembayarannya kita harus send OTP dan sebagainya. Kemudian kita juga lakukan yang namanya integrasi, karena ini zaman COVID gini, jadi kita juga ada sebuah keuntungan yang akhirnya kita proses verifikasinya itu benar tanpa ada tatap muka. Jadi sebenarnya perlu dilihat juga bahwa Kartu Prakerja itu satu-satunya program yang modelnya itu adalah on-demand application. Apa sih maksudnya, Mas, on-demand application? Maksudnya itu adalah kalau teman-teman bisa bayangkan, bantuan pemerintah itu
kan bantuan ke pemerintah, umumnya ya kebanyakan mayoritas gitu. Itu ada yang menentukan siapa yang diterima itu bukan kita yang datang, tapi pemerintah yang menjemput gitu. Kalau di kartu prakerja itu kita menyediakan bahwa jika Anda ingin mendapatkan bantuan, silakan mendaftarkan diri. Nanti semua prosesnya yang namanya logis, siapa yang berhak mendapatkan kartu prakerja gitu. Jadi istilahnya makanya di sini proses yang kita beri adalah ekosistemnya. Makanya misalnya menjadi penerima kartu prakerja, ya tinggal datang ke website kartu prakerja, mendaftarkan diri, mengikuti prosesnya, yaitu proses verifikasi dan yang lain gitu. Kemudian, sorry sebentar. Iya, aduh, sebentar ya, maaf teman-teman. Oke, ya. Nah, jadi misalkan Joe mendaftar, kemudian mau verifikasi apakah ini Joe. Nah, ini kita melakukan yang namanya integrasi dengan Dukcapil. Jadi kita akan verifikasi nomor kartu prakerja, nomor KTP-nya dan nomor kartu keluarganya akan kita verifikasi sesuai peraturannya. Kartu prakerja itu menyaratkan adalah dia warga negara Indonesia, which is berarti kita harus memverifikasi dengan nomor induk kependudukan, yaitu nomor KTP, NIK. Kemudian dia harus berusia minimal 18 tahun. Lalu berarti kita akan verifikasi data ini. Jika diinputkan nomor NIK-nya, 16 digit nomor NIK, kita akan verifikasi ke Dukcapil apakah NIK ini terdaftar atau tidak. Jika Dukcapil menyatakan tidak akan kita berikan gitu. Nomor KTP tidak terdaftar. Kalau memang terdaftar, kita akan dapat data informasi dari Dukcapil, lalu akan kita bandingkan tanggal lahirnya. Apakah tanggal lahir yang terdaftar itu lebih daripada minimal 18 tahun? Apakah iya? Jika iya, maka akan kita loloskan untuk step berikutnya. Iya, itu satu integrasinya itu. Yang kedua adalah, jadi proses apa lagi setelah verifikasi? Nah, ini sebenarnya karena keterbatasan waktu saya menyiapkan slide, jadi cukup singkat banget. Proses verifikasinya ada banyak, yaitu nomor KTP, ya standar seperti layanan digital lainnya. Di saat register kita membutuhkan yang namanya email, terus ya ini email verification, nomor KTP. Nah, cuman ya memang saat ini kita tidak ada yang namanya KYC proses, belum ada KYC proses seperti umumnya e-money. Ya ini historical, banyaklah prosesnya yang mungkin tidak enak untuk dijelaskan kenapa tidak ada KYC proses di kartu prakerja gitu. Terus ada juga nanti di input nomor phone number, kita akan berikan OTP, yaitu kita kirimkan nomor teleponnya, seperti mungkin teman-teman pasti punya layanan Gojek, Grab, OVO, dan lain-lain. Di saat register pasti harus diverifikasi nomor teleponnya. Kita akan kirimkan OTP untuk diverifikasi, seperti itu. Terus, ya balik ke sini. Lalu di dalam ekosistem prakerja itu apa lagi sih gitu? Nah, di dalam ekosistem prakerja kita juga ada yang namanya API integrasi untuk ke bank pengelola. Bank pengelola kita dananya kalau teman tahu kan tahun lalu itu ada 20 triliun. Nah, itu bank pengelolanya itu adalah Bank BNI. Jadi semua dana bantuan itu untuk program ada di BNI, dikelola sama mereka. Jadi setiap batch misalkan 800.000, maka dana 800.000 itu akan kita minta dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sudah terintegrasi dengan sistemnya BNI, akan mentransfer dana itu ke sistemnya BNI, rekeningnya prakerja gitu. Itu kita melakukan yang namanya API integrasi untuk disbursement dan settlement. Terus kita juga ada yang namanya integrasi dengan rekening penyalur. Rekening penyalur ini apa ya gitu? Rekening penyalur ini adalah di saat misalkan Joe sudah menjadi penutup prakerja, terus dia sudah beli pelatihan di marketplace, kemudian dia sudah menyelesaikan pelatihannya dan dia berhak untuk mendapatkan bantuan sosialnya, yaitu karena saat ini maka bantuan 100.000 selama 4 bulan. 600.000 per bulan ini kita akan transferkan kemana gitu. Nah, inilah yang akan kita minta ke peserta. Ya udah, kita mau transfer nih insentif kamu karena kamu sudah menyelesaikan pelatihan. Maka dia akan kita minta untuk mentautkan rekening mereka itu atau e-wallet. Nah, saat ini kita sudah terintegrasi dengan e-wallet atau e-money, yaitu OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana.
Keempat ini kita melakukan yang namanya proses linkage. Linkage itu apa sih? Linkage itu sama seperti teman ajak ke GoPay seperti itu. Jadi kita mentautkan OVO di Grab seperti itu. Jadi saya mau mentautkan OVO ke akun prakerja saya. Tujuannya adalah di saat nanti mau ditransfer rekeningnya, saya harus itu. Jadi kalau lihat teman-teman ngelihat prosesnya itu nanti kita akan kirimkan disbursement pembayaran itu ke BNI. BNI akan melakukan disbursement ke OVO. Kenapa? Karena yang ditautkan tadi adalah rekeningnya OVO. Nah, proses linkage ini apa aja yang kita lakukan? Sebenarnya kalau dilihat proses linkage-nya ini karena ini adalah dana bantuan pemerintah, kita ada sedikit inovasi atau adjustment untuk proses linkage. Kenapa? Karena kita maunya misalkan yang menjadi penerima itu adalah nomor induknya Joe, maka rekening yang ditautkan, baik itu OVO, GoPay, Link Aja, ataupun Dana, itu harus NIK-nya terdaftar di sana itu atau berarti kan harus upgrade jadi premium. Nah, itu NIK-nya harus dengan NIK yang di prakerja. Jadi kalau misalkan NIK-nya adalah penerima dan yang ditautkan adalah OVO-nya saya dan NIK adalah di OVO adalah NIK-nya saya, maka saya menentukan rekeningnya itu di prakerja itu tidak bisa karena itu bukan rekening yang penerima. Jadi kita mau penerima dan dana itu ditaruh dengan NIK penerima kartu prakerja. Kalau disbursement juga kita akan cek saat kita mau disburse ke BNI, itu akan kita cek sebelum dana dirilis, kita akan cek apakah OVO yang mau kita disburse ini masih tetap NIK-nya sama atau tidak, atau apakah dia sudah KYC atau sudah upgrade akun atau tidak. Jadi kurang lebih seperti inilah ekosistemnya kartu prakerja saat ini. Nah, sebenarnya ini agak sedikit kurang luas. Kenapa? Karena kalau sebenarnya ekosistemnya lagi adalah lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan itu misalkan teman-teman punya lembaga pelatihan seperti contohnya apa ya? Apa kayak dan bahasa mereka jual pelatihan yang sudah di-approve dijual itu memiliki kerjasama terhadap partner kerja atau mitranya prakerja, yaitu mitra marketplace. Berarti dia akan berjualan di Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain. Nah, ini semuanya ekosistem yang saat ini memang kita bangun itu kita integrasikan dengan sistem tanpa adanya tatap muka maupun proses yang terintegrasi sistemnya, jadi sedikit mengurangi proses, masih ada tetap karena ya namanya melakukan sebuah sistem yang ekosistem cukup besar, masih proses manual atau pelan kita cut untuk menjadi integrasi sehingga tidak ada lagi proses manual yang cukup banyak, proses verifikasi dan lain-lain. Terus ini saya C1 kita tidak tahu, harus bahwa orang itu mengasih tahu bahwa dia tidak tahu, tapi dia ingin kita harus mengajarkan bahwa keraguan pun ketakutan itu dijadikan sebuah kesalahan, tapi itu sebuah untuk buat kita mengimprove, karena di saat kita tahu apa yang kita tidak tahu dan berani mengakui, itu ada ruang untuk kita belajar. Kenapa saya bawa quote ini? Karena memang kartu kerja adalah program yang seperti saya bilang tadi adalah on demand application yang menyatakan bahwa butuh pelatihan, saya butuh bantuan sosial, saya saat dan ingin belajar, disitulah kesempatan dia untuk mengimprove dirinya, untuk membuka ruang untuk dirinya untuk menambah skill maupun mengembangkannya. Kira-kira itu adalah
dari quote dari Richard Feynman ini yang saya sangat suka. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan user register verification, yaitu kita lakukan email verification, KTP, KYC, dan lain-lain gitu. Terus tadi juga ada prakerja itu core-nya adalah saat ini sebagai core-nya untuk sistem digitalnya itu adalah karena dana bantuan diberikan ke si peserta. Mungkin pernah saya juga present ini dengan Join, itu eventnya beda. Prakerja itu as a payment method, jadi dana bantuan itu diberikan langsung ke peserta. Di saat mereka kita berikan dana bantuan langsung dan kita berikan 16 digitnya, itu adalah menjadi hak ataupun kuasa yang memegang bantuan 1 juta saat ini untuk membeli plat itu ada di tangan si peserta. Apakah si peserta ini mau atau tidak, mau mengisikan atau semua ada di peserta. Makanya kita memberikan bantuan itu langsung orangnya tanpa perantara. Kenapa tanpa perantara? Karena proses verifikasinya semua dilakukan dengan keinginan diri sendiri si peserta itu sendiri gitu. Jadi saya datang ke kartu kerja, masukkan email verifikasi, saya masukkan KTP dan nomor kartu prakerja. Inovasi yang kita lakukan yaitu misalkan kita mau melakukan proses yang namanya OCR lah dan lain-lain, yang saat ini memang belum bisa saya paparkan di sini karena masih on the development. Terus kita juga verifikasi phone number-nya bahwa untuk proses engagement kirim SMS maupun untuk SMS pengumuman ataupun nanti untuk pembayaran, karena tadi dibilang 16 digit verifikasi gitu. Dan tidak ada proses namanya kartu fisik. Jadi sebenarnya kartu prakerja itu adalah 16 digit digital number yang tidak ada kartu printnya gitu. Terus prakerja payment method tadi juga OTP. Jadi setiap verifikasi itu di saat misalkan Joe udah punya nomor 16 digit dan ingin beli pelatihan di Tokopedia, untuk mengauthorize-nya itu harus memverifikasi dengan OTP code, yaitu yang kita kirimkan ke SMS di nomor verifikasi phone number yang sudah diverifikasi tadi. Terus, nah ini mungkin iya. Oke, coba ya. Saya belum ada tadi. Saya coba share teknologi stack-nya dulu ya. Ini adalah teknologi stack yang saat ini digunakan kartu prakerja. Jadi mungkin ini buat menunjukkan gambaran tadi kan besar banget tuh ekosistemnya, banyak banget API integrasi, banyak banget data, dan istilahnya mungkin teman-teman juga kalau sering baca berita tentang kartu prakerja, mendaftar di kartu prakerja itu dalam setahun itu kurang lebih yang terdaftar itu udah lebih daripada 60 juta email registered, dan terverifikasi itu kurang lebih 59 juta email terverifikasi. Sampai komplit, data komplit yang kita collect, maksudnya komplit adalah sampai dia melakukan proses administrasi seperti masukin foto KTP, nomor KTP-nya diverifikasi, terus menginput data diri detail seperti alamat lengkap, minatnya, menjawab deklarasi, menyatakan bahwa saya tanggungannya 2 orang dan sebagainya. Istilahnya administratif yang kita collect di digital itu banyak banget datanya. Nah, itulah yang kita simpan saat ini di prakerja semuanya, dan ini adalah teknologi stack yang kita lakukan, yang kita gunakan. Web aplikasinya, web maupun application atau bahasa pemrograman yang kita pakai, kita menggunakan Golang. Halo? Iya. Kita menggunakan Golang, most likely kita menggunakan kebanyakan Golang untuk API, untuk web API, terus web application-nya di level front end kita pakai Node.js, di level web framework untuk front end-nya kita menggunakan Node.js, kita pakai React di level client side-nya, terus kita menggunakan Rails ini kita gunakan bukan di level untuk user yang ketemu langsung di aplikasi webnya, tapi Rails-nya kita pakai banyakan untuk internal system seperti CMS lah, untuk proses verifikasi internal kita, untuk admin-adminnya kita di internal gitu, untuk tim operation melihat punya dashboard, itu kita menggunakan pakai Rails. Kalau dari sisi database kita banyak menggunakannya. Sebenarnya database-nya ya yang menjadi primary database itu adalah MySQL. Most likely hampir 80% database kita disimpan, kurang lebih 80 sampai 90% itu database kita disimpan di MySQL.
Terus kita menggunakan Postgre. Kenapa pakai MySQL, Mas? Kenapa kok masih pakai Postgre? Ada beberapa things yang apps application yang kita butuh Postgre, dan mungkin kita considernya waktu itu kita butuh yang namanya nyimpan data itu dalam bentuk JSON, yang akhirnya kita butuh lebih percaya kapabilitasnya si Postgre daripada MySQL saat itu. Kemudian kita pakai Redis. Ya, Redis ini banyak kita pakai untuk caching maupun session. Jadi dari session API, session di web application itu biasanya kita pakai Redis. Lalu kita pakai banyak, ada beberapa data ini juga kita pakai NSQ. Untuk apa, Mas? NSQ ini adalah untuk background proses, seperti misalkan ngirim email verifikasi, ngirim email transaction, ngirim OTP SMS, dan lain-lain. Itu semuanya pakai NSQ dan RabbitMQ. Oh, kok pakai dua, Mas? Ya, ada beberapa case yang kita rasa itu lebih optimal pakai RabbitMQ karena membutuhkan proses yang cukup lama. Misalkan ternyata dia butuh, misalkan ini ada satu proses untuk ngirimnya lebih daripada 30 second background prosesnya, kita akan pakai RabbitMQ. Tapi yang quick, fire and quick itu biasanya pakai NSQ. Elasticsearch buat apa? Elasticsearch kita pakai buat logging, maupun kita pakai untuk search engine-nya juga di internalnya kita gitu. Terus infrastruktur tadi tuh web application sama database. Mungkin sebelum infrastruktur kita menggunakan Alibaba saat ini. Kenapa pakai Alibaba, Mas? Kenapa nggak AWS maupun Google Cloud? Nah, masalahnya saat kita mulai launching itu di bulan Maret 2020, data center yang ada di Indonesia saat itu adalah Alibaba di bulan Maret. Tapi Google Cloud itu terlambat di bulan Juni 2020. Baru ada di Indonesia data center-nya gitu. Kemudian kita semuanya web application tadi itu di running semuanya di Docker, application-nya juga running dia pakai Kubernetes untuk orchestrasinya, pakai Istio, Nginx, dan yang lain, pakai Kong untuk API Gateway, dan deployment-nya biasanya pakai Jenkins. Saat ini pakai Jenkins. Semuanya itu running di Alibaba Cloud, tapi database kita masih pakai managed service-nya Alibaba, kita belum managed service sendiri. Jadi memang langsung pakai RDS-nya si Alibaba. Lalu kenapa saya pisahin data engineer? Nah, ini kita ngomongin data engineer. Karena data yang kita pakai itu cukup besar, akhirnya kita banyak ada yang namanya proses data engineering yang akhirnya untuk mengolah kompleksitas database ataupun data processing yang ada di kartu prakerja. Kita pakai Python, terus kita menggunakan DBzium maupun Alibaba DTS. Alibaba DTS ini adalah data streaming service, data transform service seperti itu. Mirip-mirip dengan DBzium, tapi DBzium itu kita build sendiri, kita manage sendiri, tapi yang Alibaba itu udah manage service. Kita hanya seperti layaknya pakai RDS lah, kita cuman click and fire dan sebagainya. Terus Analytic DB, kalau teman-teman kok pakai Analytic DB? Analytic DB ini mirip seperti BigQuery-nya si Google. Jadi kita pakai itu. Untuk dashboard sendiri, untuk dashboard monitoring report dan lain-lain, itu kita pakai Metabase. Lalu kita pakai tim data kita juga pakai Jupyter untuk mengolah data kadang yang cukup besar. Itu biasanya pakai atau menganalisis, tim data analisis kita pakai Python dengan Jupyter. Lalu ada Kafka. Kafka ini juga kita pakai itu biasanya untuk data processing, untuk seperti kayak tadi itu. Biasanya kita itu kalau mendisburse insentif biasanya di awal bulan, karena kan dibayarkan tadi 600.000-nya per bulan. Nah, itu biasanya kita harus mengenerate itu kurang lebih 800 row sampai 1 juta row untuk kita disburse, kita bayarkan gitu. Jadi itu harus kita generate filenya dalam waktu yang cukup singkat. Kira-kira kayak gitu teknologi yang kita pakai untuk Kafka-nya. Jadi kurang lebih seperti itu proses yang ada di kartu prakerja dan teknologi apa yang ada di kartu prakerja. Mungkin untuk biar lebih membuka diskusinya, saya cukup seperti ini. Nanti saya lebih open untuk tanya jawab. Kira-kira apa yang menurut teman-teman yang masih membingungkan atau bertanya-tanya tentang kartu prakerja, saya sangat open. Mungkin kira-kira slide saya sampai sini aja, Jo. Oke. Mungkin kita mulai dari pertanyaan jawab aja. Siap. Bebas. Ini udah banyak banget yang nanya nih, Mas. Tapi jujur mungkin teman-teman Palembang juga baru tahu. Ini kemarin kan saya dapat PowerPoint-nya dari waktu acara SDFI. Kita juga udah kasih sedikit kayak biar mereka tahu nih bahwa prakerja pakai teknologi yang kayak gini. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan nih banyak banget. Kita mulai dari
Arif dulu ya, Arif Ramansyah ya. Wah, ini izin bertanya Mas Hengki, kalau untuk monitoring dan alert pakai apa ya di kartu prakerja? Nih, pakai apa Mas? Oke, monitoring dan alert itu biasanya kita beda-beda. Monitoring yang alert ini ngomongnya dari sisi data atau infrastruktur. Kalau Dua-duanya Mas. oh, Sama satu lagi untuk aplikasinya juga. Oke, biasanya kalau alerting kita masih tetap pakai kalau untuk level aplikasi sebenarnya kita pakai sejenis kayak Pingdom, terus dan sekarang lagi transisi juga ke punya produknya teman, ada salah satu konsultan company nge-open source sebuah alerting untuk application, dan untuk monitoring biasanya kita monitoring kita pakai Grafana sama apa yang pakai sama satu lagi, saya lupa. Pokoknya kita pakai Grafana dan biasanya yang kalau kita lihat itu juga kalau istilahnya data kita masih dibikin sendiri sama tim kita. Jadi alertingnya kayak kita memanfaatkan teknologi sendiri. Karena kenapa saya bilang gini? Karena problemnya di prakerja itu karena kan ini pakai dana APBN. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan tools dari luar, itu proses pengadaannya sangat kompleks. Proses pengadaannya sangat kompleks. Nah, itu Sofyan ngasih tahu. Ya, kita lagi transisi ke mulai pelan-pelan coba ngeriset Monica, itu dari salah satu software company di Indonesia, tech company di Indonesia, Hyperjam namanya. Nah, itu. Kita lagi coba pelan-pelan mau menerapkan itu untuk alertingnya. Nah, balik ke yang tadi, sebenarnya kita mau coba itu kayak pakai beberapa service di luar lah, seperti kebanyakan startup di Jakarta, ya unicorn di Jakarta misalkan seperti kita mau pakai misalkan monitoring atau application performance itu mau pakai seperti New Relic, terus Datadog dan lain-lain. Problemnya adalah kalau misalkan layanan ini mau kita pakai, kita harus mengadakan yang namanya vendor, pengadaan barang dan jasa. Nah, itu sangat kompleksitasnya panjang dan drama sekali gitu di pemerintahan, yang akhirnya daripada itu ya udahlah tim kita akhirnya cari workaround yang beberapa banyakan kita build sendiri maupun kita menggunakan tools yang existing. Nah, kalau yang application performance analytic biasanya kita pakai dari ini apa namanya? APM-nya si Elastic. Nah, itu kita juga deploy sendiri, tapi bukan pakai layanan servisnya mereka. Jadi kita pakai layanan servisnya, kita open, kan itu open source. Kita running di server kita sendiri gitu. Oke. Kenapa mau nanya lagi Pak? Kenapa nggak pakai Prometheus aja ya? Prometheus open source untuk monitoring sama alerting. Itu saya kurang tahu. Intinya kayaknya itu Prometheus kalau nggak salah Grafana itu kan UI-nya. Tapi database-nya itu harusnya diurus sama si Grafananya, sama si Prometheus-nya sih. Prometheus. Iya. Jadi, soalnya itu open source juga dan banyak startup yang pakai itu juga di Indo. Betul. Tapi sebenarnya macam-macam sih. Kayak kalau di level front end, anak-anak front end itu kita kan front end kita kan cuman nggak lebih dari 5 instance. Nggak lebih dari 5 instance. Nah, itu karena kan udah di running di dalam si Kubernetes-nya tadi. Nah, itu biasanya kita taruh itu, kita pakai yang Nginx Amplify, karena kalau proses free dia itu cuman memberikan sampai 5 server. Jadi kayaknya kita masih cukup. Nah, itu nggak deploy sendiri untuk level front end. Saya kadang rely ke situ, tapi untuk level deep lagi itu kita biasanya langsung ngelihat data di tadi ELK-nya tadi, Elasticsearch, Logstash sama Kibana. Tapi untuk yang alert spec itu biasanya memang tim engineering DevOps kita biasanya mereka ngelihat Grafana sama Prometheus. Macam-macam sih, karena kadang kita di prakerja kan timnya lumayan nggak cukup besar, tapi mereka lebih self independent kadang. Jadi istilahnya saya lebih sering pakai itu yang si monitoringnya si ELK sama yang tadi Nginx Amplify. Untuk yang alertingnya itu biasanya di sisi tim DevOps-nya gitu. Oke, thank you. Semoga bisa menjawab ya, Rif. Kita next, banyak banget di pertanyaan yang masuk. Ini ke Sofyan dulu, Sofyan nanya juga nih. Izin bertanya, kan dibilang datanya besar nih. Seberapa besar data dan RPS-nya per kerja nih? Gimana nih Mas Hengki? Oke, tunggu. Pertama mungkin bedanya. Pertama adalah
traffic prakerja itu sebenarnya expected bisa kita antisipasi. Yang pertama sebelum ngejawab berapa RPS-nya ya. Jadi biasanya batch prakerja itu akan sangat tinggi banget di saat buka batch. Jadi pas karena nggak konsisten RPS-nya kalau per harinya, tapi kita pernah paling tinggi itu kalau request per second-nya itu kita pernah di angka sekitar 100.000. Kita bisa nyampe dapat itu di angka kalau user real time. Oke, user real time kita biasanya based on dari Google Analytics ataupun dari Google Nginx Amplify itu. Kalau Google Analytics kita pernah tembus di angka 120.000 real time user. Kalau untuk RPS kita bisa di angka sekitar saya lupa. Kalau nggak salah itu sekitar pernah tertinggi itu sekitar di angka 150 sampai 250 request per second. Dan itu kita menggunakan 63 server. Di saat kita belum menerapkan Kubernetes, itu di awal-awal tahun. Jadi itu karena awal-awal tahun yang akhirnya kita masih modelnya proses VM. Nah, tapi kalau dilihat belakangan trafficnya ini udah manageable, trennya kan berarti orang semua udah daftar. Sekarang kayak dibilang yang sekarang itu daftar di prakerja itu udah hampir 50 sampai 60 juta. Yang terverifikasi bilang kita data lengkapnya mungkin di angka 30 juta ke atas. Sementara yang keterima itu masih di angka 5 juta. Tahun 2020 itu 5 juta, tambah tahun ini sekitar 7 juta. Nah, yang membuat trafficnya itu tinggi karena mereka udah sebagian mendaftar. Tapi yang paling tinggi adalah dulu karena detailnya itu RPS secara detailnya ya kurang lebih seperti itu tadi yang saya jelaskan sih. Okay. Kalau dibilang seberapa besar datanya, Sopian mancing. Iya udah, saya nggak ngelihat size, saya sudah nggak ngelihat size-nya sih, tapi kalau dilihat dari istilahnya cukup banyak. Kenapa? Karena yang kita terima itu datanya bukan cuman proses pendaftaran, tapi ada yang namanya kayak proses mendisburse. Kayak misalkan prosesnya itu adalah di saat orang mendaftar, terus kan itu data diri, terus mereka harus menjawab tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar itu adalah 18 pertanyaan. Terus mereka harus menjawab itu semua. Setelah itu mereka harus beli pelatihan. Itu ada namanya proses transaction. Jadi setiap payment gagal berhasil itu kita simpan. Loggingnya kalau ngomongin data, kalau kita nggak usah ngomongin logging, itu lumayan besar. Makanya yang akhirnya kita sangat investasi besar itu di bagian proses data engineering-nya. Kenapa? Karena itu akan membuat di saat proses data engineering-nya itu lebih kita berani invest cukup banyak atau spend lebih banyak untuk di situ, itu akan membuat kita lebih gampang untuk mengelolanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Sob. Nah ini menarik nih, ini dari Fahri. Nah Fahri juga salah satu programmer di salah satu Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan nih Mas. Ini mungkin bisa kasih tips nih. Ini kan pertanyaannya teknologi seperti itu lintas sektoral nih keren banget nih, terutama di daerah. Tapi sangat sulit nih kalau misalnya kalau di daerah mau nerapin integrasi antar aplikasi, misalnya ke Dukcapil gitu. Nggak dikasih-kasih atau nggak keluar. Nah ini ada tips dan trik nggak? Gimana sih lobbynya prakerja bisa sama Dukcapil? Apa karena Jokowinya yang bilang atau gimana nih Mas? Silakan. Ini yang minta integrasinya dari level swasta ke Dukcapil atau gimana? Kalau ini dari dinas Mas. Jadi dia dinas Kominfo, dinas Kominfo Sumsel mau minta data Dukcapil mungkin untuk integrasi aplikasi-aplikasi lokal sini gitu. Kalau dibilang lobby-lobbynya itu nggak, saya kurang tahu. Tapi istilahnya menurut terus sebenarnya itu bisa dilakukan. Sebenarnya kalau memang itu layanan government, seharusnya si Dukcapil harusnya itu bisa memberikan akses. Sebenarnya itu nggak perlu lobbying karena sebenarnya kita mempunyai makanya tadi sebenarnya pertanyaan saya kalau memang dari level swasta pasti untuk ke Dukcapil itu pasti akan susah karena mereka nggak pernah direct langsung ke swasta, itu pasti lobbyingnya panjang, itu pasti ada lobbying. Tapi kalau dari government ke government, karena kan ini sama-sama layanan publik, harusnya itu cukup ya, nggak perlu berlobby. Mungkin dari levelnya, kalau nggak cukup level dinasnya Kominfo di daerah Sumsel, ya mungkin coba minta dari level pemerintah provinsinya. Kalau memang nggak bisa, berarti harus bersurat ke level Kementerian Kominfo, langsung ke Kementerian
dalam negeri atau langsung ke dirjennya gitu bersurat untuk meminta akses. Karena mungkin juga tapi problemnya lagi memang kompleksitasnya untuk bisa melakukan integrasi ke Dukcapil itu memang perjalanannya panjang. Selain untuk dapat akses, itu memang mereka sangat banyak banget proses audit atau comply sistem harus harus di lokal, harus narik kabel fisik, harus bikin private lease line seperti itu. Dan itu memang dilakukan prakerja. Jadi sebenarnya akses kita ke levelnya Dukcapil itu bahkan sekarang itu benar-benar kabelnya prakerja data centernya yang ada di Alibaba di Indonesia itu sebenarnya komunikasinya udah kabel ke kabel. Jadi itu ibaratnya kayak komputer ke komputer. Makanya jadi beneran nggak bisa yang dikasih API, IP-nya ini nggak. Jadi istilahnya memang proses panjang untuk mengikuti proses comply itu cukup lama. Dan mungkin beruntungnya adalah ya kalau dibilang program, karena ini programnya Pak Jokowi, sebenarnya Pak Jokowi juga nggak langsung yang ngomong tapi memang syaratnya kita itu memang sangat landasannya kan peraturan presiden untuk prakerja dan itu menyaratkan bahwa peserta itu harus 18 tahun dan NIK-nya dan harus warga negara Indonesia. Nah, sebenarnya kita perlu membawa itu syarat itu dan itu memang tertuang di peraturan presiden. Dengan adanya syarat itu kita bisa ngomong ke Dukcapil bahwa how prakerja to validate bahwa yang didaftarkan ini adalah NIK-nya yang terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Dan usianya mereka benar nggak 18 tahun. Dan kalau misalkan mereka bukan 18 tahun, datanya siapa sekarang yang tersimpan ya beneran dari Dukcapil. Jadi sebenarnya kalau dibilang tips dan lobbynya, yang pertama ya memang dipersiapkan dulu dari sisi servernya kayak tadi saya bilang, itu pasti mereka mintanya itu udah benar-benar narik kabel private lease line, data center kita dengan data centernya mereka harus benar-benar kabelnya itu connect. Itu pasti benar-benar kabel fisik karena memang di saat pandemik waktu tahun lalu itu timnya kita minta bantuan langsung ke Telkom untuk yang menyediakan tarikan kabel itu gitu, penyambung jalur antara servernya Dukcapil dengan servernya prakerja, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau dibilang tips and triknya sebenarnya balik ke purpose dari program ini karena ya we are know lah bahwa maksudnya mereka wajar agak strict karena ya they are memegang semua data penduduk Indonesia gitu. Dan akhirnya memang banyak banget yang memang proses yang harus diterima dan salah satu mungkin keberuntungannya adalah ini adalah program orang nomor 1 Indonesia dan prosesnya di saat lagi pandemik dan ini merupakan inovasi maupun bantuan sosial yang saat di kondisi pandemik. Jadi yang program yang sangat diharapkan untuk bisa memberikan bantuan dalam segera gitu. Karena ya sebagai informasi bahwa saya join di bulan Maret gitu, di pertengahan bulan Maret, program itu harus launching di tanggal 11 April gitu. You guys thinking about it bahwa 1 bulan itu harus membuat sebuah program, sebuah layanan, ekosistem yang besar, payment seperti ini dan website dan lain-lain dalam waktu 1 bulan. Kalau kita ngomong as a startup itu mungkin 2 sprint. You guys thinking about it bahwa how we are delivering a product MVP quite big karena satu siklus orang mendaftar, diterima, diverifikasi, ditetapkan jadi penerima, beli pelatihan, habis itu setelah menyelesaikan pelatihan dapat laporan dari digital platform maupun lembaga pelatihan, kita harus mentransferkan duit. Itu adalah satu siklus prakerja dari awal sampai akhirnya dana bantuan 600.000 tiap bulan diberikan. Itu dalam sebulan kita bikin. Makanya ada urgensi yang memang kita tunjukkan juga ke pihak yang memang kita butuhkan seperti kita juga minta beberapa kayak istilahnya kayak kemarin mau memverifikasi apakah benar orang ini masih bersekolah atau tidak. Itu kita akhirnya minta integrasi API ke Kemendikbud, yaitu Dikti maupun Dapodik. Tapi kenapa tadi di slide-nya nggak ada? Karena integrasinya gagal. Ya, karena satu hal yang akhirnya very manual. And then, manualnya means kayak kita minta data list NIK yang terdaftar sebagai mahasiswa maupun siswa di Kementerian Pendidikan diberikan ke kita sehingga di saat mau ditetapkan kita cek apakah NIK ini terdaftar salah satu sebagai mahasiswa atau siswa. Kalau memang iya, mereka tidak akan pernah lolos di saat proses randomisasi gitu.
Oke, wah ini berarti dapat informasi juga ya teman-teman. Jadi kalau di awal-awal masuk ke prakerja, lemot atau apa ya, bayanginlah bangun candi 1 bulan ya. Apalagi calon-calon programmer, nanti kalian rasakan bagaimana membuat sebuah produk hanya dalam waktu 1 bulan belum harus launching. Oke, kita next ke pertanyaan ini banyak banget. Sorry Kak Tommy, saya nggak bisa bacain semua nih Kak Tommy. Saya dapat satu aja pertanyaan yang bagus. Ini bagaimana menurut pendapat Pak Direktur nih, Pak Hengki nih, mengenai kartu prakerja ini katanya nih nggak tepat sasaran, Pak. Bukan untuk orang yang kena PHK, justru ada orang yang memanfaatkan tanda kutip ya untuk mendapatkan uang tunainya saja, terus untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini tanggapannya gimana? Mungkin dari data Pak Hengki punya, oh justru banyak dong yang terbantu dari prakerja, mereka mendapatkan skill yang up gitu. Gimana nih Mas? Oke. Ya saya nggak mengintervensi pendapat gitu ya, pendapat kalian, pendapatnya bahwa nggak tepat sasaran. Yang tadi saya jelaskan adalah tepat sasaran atau tidak tepat sasaran itu one thing yang sangat susah untuk kita justifikasi. Sekarang saya akan mau nanya, siapa yang punya data bahwa orang ini beneran bekerja atau tidak? How government know? BPJS, really gitu. BPJS TK, I'm not sure gitu. That's why prakerja itu kayak tadi dibilang adalah on demand application, bahwa deklarasi dari si peserta itu yang menentukan apakah dia menganggur. Kalau dibilang tidak tepat sasaran, mau memanfaatkan bantuan, sekarang pertanyaan saya nggak istilahnya dalam kondisi pandemik, sebenarnya kalau dibilang mau memanfaatkan bantuan, jadi ini yang selalu saya bilang, jangan diharapkan prakerja yang kalian expect itu adalah benar-benar prakerja yang seperti untuk memang meningkatkan kompetensi. Itu adalah desain awal gitu. Tapi dengan kondisi pandemik ke sini, kita coba ngebalance bahwa sebelum orang mendapatkan bantuan 600 jutanya, setidaknya dia menyicipin pelatihannya gitu. Apakah dia mau nge-abuse purpose-nya untuk ngejar duit 600.000 atau 600.000 per bulan, itu prakerja cannot control. Kenapa? Ya karena memang pasti purpose-nya. Saya yakin di sini kalau ada dikasih pilihan seperti itu, ya udah kalau misalkan kalian bisa menjadi penerima dan akhirnya mendapatkan bantuan, saya yakin majority tujuan kita atau purpose kita untuk ke prakerja pasti memang ngejar ketertarikannya karena 600.000. I'm really sure gitu. Kenapa? Karena basically kalau mau cuma nyari pelatihan ya basically di Google, di YouTube, there is so many things pelatihan free yang diberikan gitu. Jadi kalau memang niatnya mau belajar, itu bisa banyak. Cuman kan nggak semua orang melek atau tahu bahwa di sana itu ada pelatihan gratis gitu. Karena ya memang ujung-ujungnya prakerja ini diberikan adalah memberikan bantuan sosial di kondisi pandemik gitu. Jadi kalau dibilang apakah tidak tepat sasaran, berdasarkan data survei dari BPS, ada juga dari beberapa tim survei independen yang tidak terlibat dengan prakerja itu menyatakan lebih dari 80% adalah orang yang menerima bantuan itu adalah tidak bekerja. Dan 80 sekian persen, 85 atau 89% mereka mengaku mereka mendapatkan benefit atau ilmu dari mereka mengikuti program kartu prakerja. Mungkin teman-teman ngelihatnya kan dengan kacamata yang dikit gitu. Karena mungkin yang dilihat teman-teman itu mungkin di sekelilingnya, oh ini nggak tepat sasaran. Mungkin itu hanya bagian dari 1 atau 5% tadi gitu. Tapi why we are focused on the small thing, kita nggak fokus dengan the big things-nya gitu. Mungkin ya makanya, tapi itu adalah berdasarkan point of view dari masing-masing. Tapi berdasarkan data, sebenarnya kita juga ngelihat bahwa programnya ini kan masih dalam kondisi COVID. Makanya kita lagi mau melihat, kita juga nggak bisa memungkirin di saat bantuannya itu cukup besar, pasti motivasi orang itu adalah mengejar duit, bukan pelatihan gitu. Kurang lebih mungkin saya bisa jawabnya seperti itu. Oke, thank you Mas Hengki. Ini real on data ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dari sudut pandang. Kita harus ya aktual juga dengan data ya. Jadi bukan sekedar opini atau pendapat yang mungkin kita masih miring-miring. Ini banyak banget teman-teman. Sorry saya nggak bisa bacain semua. Paling saya akan bacain 2-3 lagi pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Mas Hengki. Ini ada pertanyaan dari Faisal ya. Oke Sal. Nah ini lebih kepada tools untuk komunikasi nih Mas di prakerja. Sembari nanya tools, saya mau tahu juga sih. Ini seberapa besar timnya ya Mas di prakerja? Berapa orang engineer atau apa yang mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman di sini? Oke. Kalau tim prakerja itu
sampai tahun kemarin, sampai hari ini kurang lebih average 100. Tapi itu all the team. Semua tim dari level direktur eksekutif sampai office boy. Terus kalau dibilang in my team, engineering kita basically to handle the kompleksitas ekosistem tadi, engineering kita yang beneran coder itu cuman 7 orang. DevOps cuman 1, dan itu baru join juga 2 months ago. Terus tim produk kita itu juga di saat awal-awal cuman 1, saat ini udah 2. Tim designer cuman 1. Yang terus apa lagi nih? Habis itu head of engineer 1, terus QA ada 2 orang, terus tim data engineer itu ada 1, tim data ada 3. Satu data engineer managers, satu lagi data engineers-nya, satu lagi data analis. Jadi ada 3. Terus sisanya apa? Sisanya banyak itu di tim operasional. Tim operasional itu seperti disbursement untuk mencairkan dana bantuannya. Terus merekonsiliasi transaksi yang terjadi di marketplace, because we are a payment gateway, we need to verify atau reconcile transaksi yang terjadi. Ya seperti halnya bisnis prosesnya si GoPay lah, kalau misalkan, atau OVO di Tokopedia, pasti mereka akan doing daily reconcile bahwa transaksi yang di OVO terjadi di Tokopedia, sama seperti kita. Apakah transaksi yang terjadi yang kita simpan, yang dapat di sistemnya prakerja, apakah ini beneran actual transaction terjadi di Tokopedia? Karena mereka marketplace-nya kita sebagai payment gateway-nya. Habis itu kita juga ada proses tim operation untuk peserta ini sudah beli pelatihan dan sudah menyelesaikan. We need to collect report dari digital platform dari 7 tadi yang mereka kumpulkan dari partner-partnernya mereka, yaitu sebagai lembaga pelatihan. Itu ada juga. Terus ada tim kemitraan maupun pengembangan ekosistem, ada tim monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi ini means memonitor seperti dampaknya, memonitor kinerja dari mitra-mitra kita, memonitor proses proses pelatihan yang dilakukan lembaga pelatihan dan lain-lain, whatsoever gitu. Terus ada juga tim komunikasi, ada tim administrasi maupun SDM, ada tim keuangan. Jadi istilahnya tim kita 100, kurang lebih sampai saat ini 100. Kalau dibilang toolsnya pakai apa, di tim saya itu sebenarnya saat ini hanya menggunakan WhatsApp dan Slack. Itu untuk komunikasi. Kalau untuk di teknik engineering dan product team itu pakai Slack, walaupun kadang-kadang ujungnya ke WhatsApp juga. Tapi untuk tools yang lainnya ya, kita pakai Google Workspace atau apa ya, Workspace lah, intinya G Suite. Kita pakai Google Drive dan lain-lain, semuanya Google Suite, Google ya, Gmail, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Drive, sharing ini semuanya pakai itu. Terus untuk project management sendiri di tim kita, di tim saya di bagian engineering maupun produk dan lain-lain itu menggunakan Jira. Kita menggunakan Jira untuk proses ticketing untuk engineering maupun dari operasional maupun dari customer service dan yang lain gitu. Oh ya, di tim operasional tadi ada customer service, ada tim customer service, tim CS lah, tim customer success yang untuk mereka manage vendor, agent-agentnya kita, agent CS yang menjawab pertanyaan di kalau ada keluhan tentang prakerja datang ke channel komplainnya kita, ada email, chatting maupun telepon. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Sal. Ini ada pertanyaan tapi ini nggak teknis, tapi ini mungkin bisa kasih tipsnya nih Mas dari Frandi. Selamat malam Pak Hengki, ini saya mau daftar prakerja tapi mentok di daftar gelombang, tapi belum bisa join ke gelombang pelatihan. Jadi dia nggak bisa daftar di gelombang dan nggak bisa join. Ini solusinya gimana ya? Terus berusaha kayaknya harusnya. Enggak ya, ini agak kurang clear sebenarnya. Kalau dibilang berarti nggak bisa join ke gelombang pelatihan. Gelombang pelatihan itu bisa didapat kalau dia ditetapkan menjadi penerima. Jadi basically proses penerimaan itu gini. Jadi kita akan buka tiap minggu, sebelumnya tiap minggu. Sekarang kan memang dana yang kita kelola untuk 10 triliun di tahun ini sudah digunakan, sudah ditetapkan kurang lebih 2,7 juta peserta lah gitu. Kurang lebih detailnya saya kurang akurat berapa, kurang tahu detailnya. Nah itu
setiap buka batch itu ada join gelombang. Nah, itu yang mau ditanya adalah nggak bisa join gelombangnya itu untuk ikut di random atau gimana? Karena misalkan ini kita buka kuota nih 800.000. Itu sebenarnya buat teman-teman itu biasanya yang daftar itu 8 juta gitu. Pahan yang mau kita terima itu 800.000. Jadi pasti banyak yang kecewa. Tapi dibilang gimana prosesnya. Jadi kalau dilihat gimana prosesnya, gimana proses randomisasinya, itu bukan sekedar kocok. Ada logik yang memang di situ gitu. Ada bobot yang kita berikan untuk setiap randomisasi. Jadi kayak misalkan Joe masih usia 25, itu bobotnya pasti akan lebih besar. Mungkin dapat undian itu 3. Jadi istilahnya itu ibaratnya Joe dapat 3 nama tuh. Joe gitu. Nah, terus misalkan Sofian, ternyata Sofian usianya di atas 30. Sofian mungkin dapat bobot cuma 1 gitu. Terus ternyata pas uji tes kemampuan dasar, Joe dapatnya di bawah 60 nilainya. Itu nggak akan dapat tambahan. Tapi kalau misalnya Joe dapat di atas 80, dapat tambahan 1 lagi, berarti jadi 4. Oh, Sofian ternyata di atas 80, berarti Sofian yang tadinya 1 jadi 2 gitu. Nah, setelah itu udah ada bobot itu semua di random gitu. Jadi itu tadi adalah sampel contoh ya, bukan seperti itu sedetailnya, tapi banyak banget variabelnya yang menunjukkan bahwa sampai akhirnya ada seseorang itu akan punya bobot itu sampai misalkan 18 gitu. Misalkan nih dia gagal, itu akan dapat tambahan gitu, bahwa misalnya dia gagal di batch baru join itu di batch 15, terus dia mau ikut di batch 16, itu akan dapat bobot tambahan lagi gitu. Semakin dia sering gagal, itu akan tambah lagi bobot skornya. Kenapa? Ya karena kita menilai orang ini persisten. Yang gitu-gitu. Jadi banyak logik atau rule untuk diproses randomisasi. Bukan sekedar ada Joe, ada Sofian, kocok keluar gitu. Enggak, ada rule-nya, ada rule-nya. Jadi enggak sekedar acak. Tapi itu adalah, makanya dari istilahnya ini kan namanya program. Makanya kita lagi ngevaluasi. Karena mengevaluasi sebuah program itu nggak bisa semuanya diberikan langsung dengan rule yang sesimpel itu. Itu istilahnya, itu di luar ranah saya sebenarnya. Itu ada tim yang khusus yang mengevaluasi atau membuat rule itu sendiri gitu. Para ekonom yang memberikan, ekonom hebat lah yang memberikan advice ke prakerja untuk prosesnya seperti ini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang daftar gelombangnya nggak bisa, mungkin nanti pas gelombang buka, coba tinggal klik sebenarnya. Kalau memang dia udah bisa mau join gelombang nih, nanti kemungkinan besar, I don't know detailnya, tapi batch 17 soon akan buka. Itu mungkin, tapi kuotanya nggak seperti banyak, karena ini dana yang peserta dari tahun ini, yang dari batch 12 sampai 16, yang kita cabut ke pesertanya. Kita cabut kenapa? Karena tidak membeli pelatihan selama 30 hari sejak ditetapkan. Jadi begitu. Jadi kalau mereka nggak beli pelatihan, mereka akan dicabut. Nah, dari dana-dana yang dicabut ini kan akhirnya ada dana nih sisa yang belum terserap. Inilah yang akan kita bukakan nantinya gitu. Jadi nanti coba kalau misalnya batch 17 buka, siapa namanya, Mas Frandi bisa join batch, coba klik join batch gitu, gelombang, misalnya berarti Palembang ya, join batch Sumatera Selatan gitu. Nah, kalau memang nggak bisa, nanti bisa japri saya di lewat Instagram atau Twitter, bisa japri atau LinkedIn, whatever, mana yang lebih comfortable for you, bisa japri, nanti tinggal proses gagalnya detailin, dikasih tahu aja ke saya. Maksudnya ini nggak bisa join atau gimana? Kalau misalkan gagal gara-gara nggak terpilih, nah itu saya nggak bisa. Kenapa? Karena ya ada mesin yang memang ada algoritma atau rule atau sistematik yang seperti itu yang memang kita nggak punya kontrol. Karena istilahnya itu di build, di server, di running. Jadi tim kita itu cuma tekan button, oke, random. Di random klik, keluar hasilnya. Oke, ternyata yang kita butuhkan 300.000, keluarlah hasilnya 300.000 gitu. Nggak bisa kita bilang kita ganti ini, enggak, itu nggak bisa. Jadi hanya beberapa orang yang punya akses ke sana gitu. Dan itu sangat konfidensial, dan itu sangat rule yang sangat limited akses buat semua orang, karena itu juga sangat auditable buat si tim auditornya dari government untuk ngecek proses itu. Jadi kita memang itu nggak bisa saya bantu kalau memang gagalnya gara-gara proses randomisasi. Tapi kalau misalnya gagalnya saya nggak bisa join nih Mas, diklik, nah itu mungkin bisa, nanti mungkin ada technical glitch yang dari kita ternyata memang masih nyangkut di mana, itu bisa kita solve. Tapi kalau misalkan saya udah join nih, hasilnya gagal karena Anda ini, nah itu saya nggak bisa jawab. Mungkin karena
kita banyak blacklist. Blacklist means itu adalah saat ini kartu prakerja itu nggak boleh diberikan bantuannya ke penerima bantuan sosial. Bantuan sosial apa? Yang dari Kementerian Sosial. Dari Kementerian Sosial itu banyak banget, sangat banyak banget bantuan sosial yang diberikan. Seperti bantuan bantuan sosial seperti Raskin dan sebagainya. Jadi kita ada NIK itu kurang lebih NIK yang terdaftar di kita dan nggak boleh menerima itu ada lebih daripada 90 juta NIK. 90 juta NIK ini sampai saat ini nggak akan pernah menerima kartu prakerja selama pandemi. Kenapa? Karena peraturannya mengatakan selama pandemi, di saat mereka mendaftar kartu prakerja, NIK penerima bantuan sosial ini tidak boleh menerima kartu prakerja. Itu satu. Satu lagi, kalau Anda masih terdaftar sebagai mahasiswa, itu nggak akan bisa. Atau terdaftar sebagai siswa, itu nggak bisa. Nah, saya udah lulus SMA, kok dibilang saya gagal gara-gara terdaftar di Mendikbud? Karena memang kita dapat datanya itu dari Mendikbud. Berarti teman-teman coba datang ke sekolahnya atau ke kampusnya supaya data yang di Kemendikbud dinonaktifkan, statusnya tidak bersekolah atau berkuliah lagi. Sehingga tim Mendikbud akan ngupdate data ke prakerja, hey, NIK ini sudah tidak bersekolah lagi, sehingga kalau dia daftar kartu prakerja dan ikut gelombang, dia bisa lolos. Jadi ada banyak rule-rule-nya yang memang nggak boleh, seperti anggota PNS, itu nggak bakal bisa diterima. Karena terdaftar sebagai ASN ataupun PNS, anggota-anggota DPRD, dan banyak banget rule-nya. Itu ada di peraturan presiden tentang kartu prakerja juga, Perpres 31 mungkin, saya lupa. Ya. Oke, thank you Mas Hengki. Ini jawabannya kompleks dan mudah-mudahan bisa menjawab ya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir ya, sorry banget yang nggak bisa saya tanyakan satu-satu karena udah waktu juga. Ini pertanyaan dulu saya di SDF dan ini ditanyakan oleh Mas Maliono nih. Ini saya singkat aja dari Mas Maliono, ini pertanyaannya ini, apakah bekerja di proyek pemerintahan nih Mas Hengki ya, tanda kutip ya, itu cukup bersaing dengan bekerja di startup nih. Ini jadi apa sih perbedaannya kerja di pemerintahan dengan di startup? Dan tambahannya, dan kenapa Mas Hengki memilih pemerintahan, kok nggak larinya ke startup lagi gitu? Ini silakan Mas Hengki di-share, mungkin ada something yang Mas Hengki mau bagi ke teman-teman Palembang nih, silakan. Oke. Oke, mungkin saya jawab kenapa dulu ke government ya. Yang paling pertama mungkin saya jawabnya ini karena mungkin posisi yang diberikan ke saya juga lumayan impact krusial dan salah satu yang bisa juga menentukan maksudnya kesuksesan sebuah program ini gitu. Terus pilihannya adalah yang selalu akhirnya terbenak di pikiran saya itu seperti ini. Ini ada kesempatan di depan mata buat saya. Saat itu mungkin di bulan Maret gitu. Walaupun sebenarnya saya sejujurnya sebenarnya dari awal, bahkan yang ngajakin saya si ibu tersebut, ibu bos saya sekarang, direktur eksekutifnya Kartu Prakerja, itu saya bilang saya nggak tertarik untuk kerja di government. Ya karena ya pasti banyak dari kita ini pasti, trust me, hate government, right? Oke, jadi istilahnya udah tahu lah gimana cara kerja di government. Ya istilahnya yang membuat saya itu, yang berpikir saya nggak mau gitu. Terus akhirnya yang saya pikirkan adalah visi misi ataupun reform yang akan dilakukan oleh program ini gitu. Jadi istilahnya fully digital, mungkin salah satunya program yang mengelola dana cukup besar yang menjangkau seluruh rakyat, seluruh provinsi 514 kabupaten dan kota dan kabupaten di Indonesia. Itu program Kartu Prakerja yang akhirnya saya berpikir ini ada opportunity yang mungkin opportunity ini dalam 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan saya nggak akan pernah dapat lagi tawaran ini gitu. Why not? I'm trying gitu. Sementara kalau dibilang ya kalau misalkan balik lagi in startup or di private sector lah, di swasta gitu, itu kapanpun opportunity, ya bukan dibilang kapanpun saya mau balik ke sana, there is always ada chance gitu, atau selalu terbuka pintunya gitu. Sementara Sofian negara uang. Jadi yang saya lihat hanya seperti itu. Jadi kalau misalkan let's say
if now I want to back to private sector atau ke swasta atau ke startup, I can do it gitu. Sementara let's say mungkin di bulan 3 tahun 2020 saya menolak, and then tiba-tiba tahun ini misalkan di bulan sekarang itu I want to help government atau mau berikan reform besar di pemerintahan gitu. I want to showing bahwa government can do digitalization in public services gitu. Itu mungkin kesempatannya nggak ada gitu. Because ya kesempatan ini nggak maksudnya cukup langka gitu. Yang sangat susah untuk mendapatkan kesempatan itu ada khususnya untuk di posisi saya ya. Tapi kalau misalkan untuk sebagai konsultan untuk memberikan advice doang yang istilahnya sedikit pengaruh itu mungkin bisa ya istilahnya banyak lah pasti dari swasta datang ke government beri advice bla bla bla, habis itu that's it. Masalah mereka mau doing itu setelah implementasinya atau operasionalnya itu akan jauh. Tapi kalau aku lihat ini saya benar-benar di dalam timnya, saya benar-benar yang membuat sebuah sistemnya, make sure semuanya jalan dan lain-lain itu sangat challenges buat saya gitu. Itu adalah reason terbesar kenapa akhirnya saya memilih karena kesempatan dan satu juga reform yang mereka berikan yang dipresentasikan ke saya itu cukup challenges karena mungkin teman-teman lihat ya karena pertanyaannya adalah di saat ketemu kapan mau launching mungkin di bulan 6 gitu. Itu waktu itu masih 3 bulan. Oh oke, 3 bulan membuat sebuah ekosistem yang cukup besar kayaknya mustahil gitu. Tapi ya ternyata pas pandemi Maret akhirnya launching di April. Itu tambah nggak make sense lagi, tapi thanks God akhirnya ya banyak bantuan dari mitra-mitranya prakerja tadi seperti Tokopedia dan lain-lain. They are support us juga, istilahnya ngirim engineers, helping us untuk proses integrasinya gitu. Jadi itu adalah ngelihat ekosistem prakerja itu benar-benar terintegrate dengan private sector, marketplace tadi, dan proses mendisburse-nya itu benar-benar nyampe langsung ke orangnya tanpa perantara. Tanpa lewat Pak RT, tanpa lewat pakai cash dikasih dalam bentuk fisik, nggak dalam bentuk barang. Semuanya tanpa perantara. Saya bisa menjamin bahwa di saat dana itu diberikan 600.000, itu beneran 600.000 yang kita transferkan gitu. Tapi, apakah teman-teman pernah make sure berapa bantuan sosial yang seharusnya diterima mungkin teman-temannya di sini, yang tetangganya mungkin yang dapatkan bantuan sosial, let's say yang dijanjiin 400.000 per bulan gitu diberikan, apakah benar 400.000 value-nya yang didapat? Nah, itu istilahnya saya melihat ini bisa langsung menyentuh rakyat, bisa beneran langsung tanpa perantara. Saya melihat reformnya itu sangat besar. Challenge-nya, reason-nya yaitu satu reformnya. Yang kedua, kesempatan itu mungkin 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi nggak akan ada orang yang memberikan chance ini ke aku gitu. Ya karena ya pasti udah ditolak. Nggak mungkin ada lagi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, itu satu. Balik ke pertanyaan kedua, tadi salah satu pertanyaannya challenge bekerja di government. Ya harusnya teman-teman udah tahu lah. Ya mungkin nggak perlu dijelaskan detailnya. Semua orang tahu gimana problematika kerja dengan culture yang berbeda, motivasi yang berbeda, dengan gaya atau cara bekerja orang dari private sector, dari swasta ke government. Istilahnya kita dari swasta pindah ke korporasi atau BUMN aja itu cukup berbeda, sangat jauh, sangat beda culture dan gayanya. Apalagi yang benar-benar masuk lagi ke government yang lebih sedikit ekstrim gitu. Jadi istilahnya pasti banyak challenge-nya di sana. Apalagi pas awal-awal kartu prakerja yang namanya ada politiknya, ada intrik politiknya yang membuat kita dan sangat auditable gitu, yang akhirnya menghambat kita untuk melakukan gerak cepat. Untuk contohnya kayak istilahnya saya mau ngerekrut tim engineers now, how to convince people working government gitu. Misalnya nih Joe atau Arif, join dong kita butuh DevOps, how to convince gitu. Terus habis itu mungkin kita jelaskan ini tech-stack-nya gini. Nah, masuk nanti itu ke proses kontrak, proses penggajian. There is a complicated process. Buat saya untuk di situ mungkin yang saya jelaskan itu lebih nge-build timnya aja susah gitu. Jadi nggak perlu saya jelaskan day to day how works with government gitu. Tapi istilahnya how to build tim dan rekrut tim aja untuk my team itu sangat kompleks karena proses lelangnya, proses perekrutannya ini aja kita harus ngikutin
peraturan yang berlaku gitu, pengadaan barang dan jasa, karena semua di prakerja itu harus dikontrak. Semua karyawan yang di bawah saya itu harus dikontrak, kecuali mungkin level direktur karena levelnya diangkat oleh menteri gitu, maupun di SK-kan sama presiden, seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau yang di bawah saya harus dilelang, harus dikontrak, prosesnya harus ini, pengadaan barang dan jasa, masuk ke LPSE harus gini, harus gini, harus gini, setiap gajian harus gini. Itu aja kompleks banget, yang akhirnya kita harus mencari cara how to convince people untuk join. Untuk day to day-nya lagi, kayak dibilang tadi, culture aja udah cukup berbeda, jadi kita harus menyesuaikan gitu. Sometimes ya harus menyesuaikan diri juga bahwa kayaknya kita terlalu cepat. Coba kita agak lambat dikit biar iramanya sama. Karena ya percuma juga kita lari yang di belakang juga lambat, nggak bakal bisa. Kenapa kita nggak mundur dan kita push mereka sedikit lebih kencang? Di saat kita push belum tentu speednya sama dengan kita. Tapi setidaknya mereka berubah speednya, maju dikit, misalkan 5 km per jam, di saat kita push dengan gaya kita, mereka bisa jadi 10 km per jam. Bahkan kita udah mungkin di angka 30 km per jam. Ya kenapa bukan kita yang menyesuaikan, at least mereka make it progress, dari 5 jadi 10, ya udah kita sesuaiin, kita yang jadi 10, biar harmoni, biar sejalan. Ya yang seperti itu, jadi istilahnya, sometimes we have to step forward, sometimes we have to step back. Jadi ya yang seperti itu, hal yang seperti itu yang perlu yang kita terapkan, karena ya most likely kebetulan karena ya memang saya dari private sector, dari swasta, dari startup, ya banyakkan tim yang saya rekrut mungkin banyakkan background-nya dari memang beneran pertama kali kerja dengan government, bahkan timnya yang sekarang yang akhirnya mereka harus adapt bahwa jangan istilahnya, dan ini juga istilahnya memanage ekspektasi supaya di saat mereka join, ya memang ini salah satu satuan kerja dari kementerian ini gitu. Tapi jangan expect we are working as a government seperti umumnya gitu. Karena ya kecepatan proses semuanya itu dibutuhkan sangat cepat di prakerja. Kenapa? Karena kondisi pandemik juga. Karena ya memang harus cepat dan lain-lain gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau dibilang challenge-nya itu challenge banyak banget lah. Dari sisi perekrutan, dari sisi SDM, dari sisi lelang juga. Misalkan kita mau pakai layanan SMS OTP gitu. Oh, itu harus berlelang lagi. Kayak gitulah, kayak istilahnya. Jadi kayak tiap tahun nih. Jadi kita harus tetap mau menggunakan layanan Alibaba gitu. Nah, itu harus bikin kontrak lagi bulan depan. Ya, seperti itulah. Itu challenge-challenge yang sangat membuat kita kadang very takes time, yang akhirnya untungnya saya mencoba tim saya juga bisa tetap fokus untuk build things gitu. Nggak terganggu dengan itu. Jadi ya istilahnya yang udah kayak gitu, ya udahlah ini tim nggak perlu terlibat, nggak perlu diganggu, itu bisa kita iniin. Karena kita juga harus, ya namanya ini dana APBN, duit rakyat, kita harus kelola dan gunakan dengan benar, ya udah ada prosedurnya untuk mengontrak orang, untuk mengontrak vendor dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, wah mantap. Thank you banget nih Mas Hengki. Waktunya nggak terasa, kita hampir 2 jam ya, hampir 1 jam ya, hampir 2 jam. Yang udah ngobrol-ngobrol panjang. Thank you buat teman-teman yang udah join. Ini saya kasih link buat teman-teman ya yang udah mau mendapatkan sertifikat untuk acara ini. Silakan nanti isi link di bawah ini di kolom chatting di bit.ly ya, feedback ya SS6/1 itu teman-teman harus minimal screenshot ya, screenshot bukti mengikuti acara ini. Bentar saya kasih link yang bisa dibuka ya. Ya, nanti buat teman-teman yang tadi belum sempat saya jawab, itu bisa japri aja ya ke terserah channel yang tadi mana yang lebih comfortable for you guys. Japri aja, nanti saya akan coba jawab sesempatnya, saya akan jawab dengan singkat di channel-channel tersebut. Oke, nah teman-teman nanti diisi aja linknya di bit.ly/feedback ya, feedback SS6/1, teman-teman tolong diisi nama, nanti itu akan jadi landasan kita untuk dapat memberikan teman-teman sertifikat ya, dan juga nanti di situ ada link untuk teman-teman upload bukti mengikuti acara ini. Nah, sebelum menutup acara kita akan foto dulu, tapi sebelum saya mau mengingatkan teman-teman untuk terus update dan mengikuti sharing session yang ada di Palembang Digital maupun workshop session yang ada di Palembang Digital yang akan selalu kita lakukan di setiap per 2 minggu maupun per 1 bulan sekali ya. Jadi di next ini kita ada event di tanggal 5 Juni itu bareng Founder Life Indonesia, akan ngebahas tentang startup, bagaimana mengikuti perlombaan di Founder Life. Terus nanti di tanggal
21 di minggu depannya, kurang lebih tanggal 12 ataupun tanggal 18 itu akan ada topik yang menarik tentang HR ya. Kita akan ngomong bagaimana masuk ke startup dan intern di startup. Jadi teman-teman silakan nanti ikutin terus Palembang Digital dan ikutin terus di Telegramnya kita maupun di websitenya kita. Sebelum tutup, teman-teman buka dulu kameranya semua. Kita akan foto itu Sofyan udah pakai ini nih, udah pakai apa kacamatanya nih. Wah, ini rame banget nih sumpah. Nah, ini malam terame setelah event kita 1 bulan kemarin nih. Wow, thank you banget nih ya buat teman-teman ya. Akan nikmatin waktunya. Oke, ini rame banget nih ya. Ayo, siapa lagi yang mau buka? Saya tunggu 3, 2, siapa lagi? 1, oke. Cuman ini kah yang mau membuka kamera? Teman-teman yang lain nggak mau buka kamera? Oke, kita foto ya. Nyalon gubernur Sumut, Heng. Hah? Kapan nyalon gubernur Sumut? Oke, kita foto teman-teman. Ya, jangan direncanakan, bro. Kita foto dulu ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join. Wah, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hengki. Halo ya, sama-sama jaga kesehatan. Thank you semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Salam. Bye-bye. Thank you. Thank you.